Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asrianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latansa Masiro, jurusan akuntansi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit kepada orang yang belum memahami audit. Kebetulan ada teman saya yang baru masuk ke suatu instansi dan katanya beliau akan ada pemeriksaan dari inspektorat. Wah, kayaknya seru nih. Tonton terus ya video ini sampai habis. Nah, kebetulan orangnya sudah ada di sebelah saya. Pak, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anan. Saya bekerja di suatu instansi dan gak lama lagi akan ada yang namanya audit. Itu kata atasan saya. Sedangkan saya sendiri itu nggak paham apa sih audit. Dan kebetulan juga sih saya baru masuk, jadi belum begitu familiar dengan yang namanya audit. Nah, saya juga kan kemarin udah janji sama siapa? Lupa saya namanya. Oh ya, Asrianti. Ibu apa? Baru. Bebas. Oh, bebas. Katanya manggilnya bebas. Jangan bebas juga. Ya udah, saya panggil Teteh. Teteh Asrianti. Gimana, Mbak? Saya silakan diterangkan gitu. Lebih detailnya seperti apa? Jadi audit itu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, di mana pihak yang melakukan tersebut bersifat independen. Tujuan dari audit itu untuk meyakinkan pengguna laporan keuangan bahwa transaksi keuangan telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi tersebut. Standar akuntansi. Ya. Audit. Ada audit. Udah. Yang saya tanyakan itu kan tadi masalah audit. Mungkin tadi udah ada penjelasannya kalau audit itu kan tadi seperti apa yang dibahas. Sekarang pertanyaan saya itu apa hubungannya antara audit sama standar akuntansi? Atau lebih simpelnya apa hubungannya antara audit sama akuntansi? Jadi Pak, audit sama akuntansi itu saling keterkaitan. Kenapa keterkaitan? Karena mereka saling berhubungan. Kan akuntansi itu proses pencatatan hingga pelaporan transaksi keuangan. Nah, sedangkan audit itu proses pengecekan laporan keuangan yang telah dibuatnya gitu. Oh, jadi mungkin lebih simpelnya gini ya, Teh. Jadi akuntansi itu lebih ke saya yang membuat laporan, Iya, baik pemasukan ataupun pengeluaran, betul. ya kan? Nah, Iya. nah nanti laporan saya ini akan diperiksa sama auditor, pihak audit tersebut. Nah, sekarang pertanyaan saya itu bagaimana cara audit atau seorang auditor memeriksa hasil laporan kita? Jadi begini Pak, nanti pihak audit atau auditor meminta laporan yang telah Bapak buat. Nah, setelah laporan diperiksa, maka akan ketahuan tuh hasilnya, baik itu berupa penilaian, objektivitas, dan manajemen resiko untuk kedepannya. Nah, setelah itu pihak audit akan memberikan arahan kepada Bapak harusnya seperti apa nih. Misalkan pihak audit menemukan yang tidak objektif, maka dia akan memberikan rekomendasi kepada Bapak seperti apa seharusnya sesuai dengan aturan yang ada gitu. Oh, seperti itu. Ya. Jadi
lebih menekankan ke manajemen risiko, Ya. sehingga nantinya mereka itu memberikan rekomendasi kepada kita. Dan perlu Bapak ketahui, audit itu ada dua macam. Yang pertama, audit internal. Nah, yang kedua, audit eksternal. Dan yang tadi Bapak tanyakan atau kita bahas itu, dia masuk ke audit internal. Sedangkan audit eksternal itu audit yang dilakukan oleh pihak-pihak independen yang berasal dari perusahaan atau instansi lain, bukan dari perusahaan atau instansi itu sendiri, sehingga tidak bertanggung jawab kepada manajer perusahaan atau atasan di suatu perusahaan atau instansi. Nah, yang melakukannya itu dari akuntan publik, gitu Pak, gimana? Oh, jadi kalau misalkan yang tadi ya, yang eksternal gitu kan, katanya kan tidak bertanggung jawab kepada manajer, Ya, ya kan? Lah, terus ngapain juga perusahaan manggil auditor, sedangkan auditornya itu tidak bertanggung jawab kepada perusahaan. Nah, sekarang yang bertanggung jawabnya itu kalau misalkan masuk ke eksternal, yang bertanggung jawabnya itu siapa? tanggung jawab itu yang membuat laporan keuangan, bukan dari pihak audit, karena dia diminta hanya untuk memeriksa laporan keuangan. Nah, yang bertanggung jawab itu ya yang membuat laporannya itu sendiri sama perusahaan, karena auditor hanya membantu memeriksa apakah sudah sesuai atau belum gitu. Itu dia ya, paham. Terima kasih Teteh. Jadi intinya itu seorang audit atau seorang auditor itu intinya mah dia itu memeriksa masalah keuangan Betul. di suatu perusahaan atau instansi. Iya. Jadi memeriksa keuangan yang saya buat atau bagian keuangan yang buat, gitu Iya. kan? Intinya kan seperti itu. Tuh. Jadi dokumen-dokumen yang saya buat nanti dipinta sama pihak audit. Pihak audit. Oh, iya. Nah, itulah perbincangan saya dengan Bapak Anan. Gimana? Seru kan? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye.